Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang nantinya itu berhubungan dengan materi-materi pada proses organik berikutnya. Nanti dari sini itu bisa memudahkan kita dalam menentukan struktur dari senyawa berdasarkan hasil produk reaksi. Dari nitrasi, sulfonasi, terus aminasi, halogenasi itu dasarnya dari sini. Nah, kereaktifan senyawa, induksi mesomeri. Jadi kita perlu tahu apa saja toh yang menyebabkan senyawa itu reaktif gitu. Nah, pengaruh unsur penyusun senyawa itu pasti yang pertama ya. Jadi kita ingin tahu, kita ingin tiap unsur itu ingin mendekati struktur seperti gas mulia gitu. Jadi kalau misalkan dia makin jauh dari kestabilan, dia akan makin reaktif karena dia istilah itu ngebet ingin memiliki struktur itu mendekati gas mulia. Seperti contoh Na gitu. Na dia ingin mendekati gas mulia Ne neon sebelumnya. Nah, maka dia harus bereaksi dengan cara bagaimana? Melepas elektron sehingga nanti dia memiliki struktur seperti gas mulia Ne. Itu. Nah, yang kedua, pengaruh substituen dalam senyawa. Nah, substituen dalam senyawa itu mempengaruhi sifat senyawa induknya. Kalau misalkan substituennya reaktif, ya induknya juga reaktif. Kalau misalkan substituennya non reaktif, ya induknya juga ngikutin. Gitu. Nah, kalau misalkan lebih dari satu substituen gimana? Ya ditentukan dari gabungan sifat substituen yang ada. Itu. Contoh-contoh substituen di sini ada alkil. Nah, kalau alkil udah jelas ya mungkin metil, etil, dan seterusnya. Aril atau fenil. Nah, kalau fenil ini sebenarnya adalah benzena ya. Jadi benzena yang dia itu menjadi cabang, itu fenil. Kalau hidroksil itu jelas hidroksil OH. Kalau nitro itu NO2. Kalau nitroso aku jujur lupa. Kalau nitrat itu ya berarti NO3, amina NH dan seterusnya. Nah, ini contoh-contohnya ada di bawah ini. Nah, kalau berkaitan dengan substituen, nantinya juga akan berkaitan dengan induksi dan mesomeri. Di mana induksi itu berkaitan dengan sifat atom substituen dalam memberikan dalam kecenderungan dia elektronegatifnya. Jadi induksi itu nanti berhubungan dengan keelektronegatifan. Nah, seperti yang kita tahu, kalau misalkan kita punya senyawa yang lebih elektronegatif, misalkan A dan B, di mana A itu lebih elektronegatif dari B, berarti membentuk parsial negatif, parsial positif. Nah, elektron antara A dan B itu akan lebih cenderung kepada A. Itu cenderung ditarik oleh A. Sehingga A itu akan menjadi parsial negatif, yang B parsial positif. Nah, pada induksi, kalau misalkan dia plus I plus atau plus I, nah plus I berarti nanti elektron akan geser ke inti. Sehingga substituen menjadi bersifat elektropositif ya, sama kayak ini tadi ya, memberikan elektron. Nah, artinya apa? Artinya kalau misalkan I plus berarti dia suka memberi elektron. Sebaliknya kalau I min, berarti elektronnya ke arah substituen. Nah, jadi nanti ke arah si A. Substituen bersifat elektronegatif sehingga dia suka menarik elektron. Gitu. Nah, kalau mesomeri intinya sebenarnya sama. Cuma kalau mesomeri konteksnya nanti adalah ke pasangan elektron bebas. Pasangan elektron bebas atau ikatan ganda atau rangkap dua. Nah, kalau pada mesomeri, kalau misalkan dia plus M ya, kalau plus M itu perpindahan pasangan elektron itu ke arah inti. Kalau min M itu ke arah substituen. Jadi intinya sama. Kalau plus itu ya sama-sama ke inti. Kalau min itu sama-sama ke arah substituennya. Nah, satu note yang perlu diketahui di sini adalah kalau misalkan ada mesomeri, itu dia pasti ada induksi. Jadi nggak ada ceritanya ada mesomeri nggak ada induksi, itu nggak ada. Itu pasti ada.
Tapi kalau ada induksi, belum tentu ada mesomeri. Nah, cara taunya dari mana? Cara taunya di sini. C6H5CH3. C6H5CH3 itu toluen ya. Jadi kalau digambarkan seperti ini. Nah, ini benzennya. Terus di sini ada C, di sini H, di sini H, di sini H. Nah, cara kita tahu apakah CH3 ini min I atau plus I, kita lihat dulu sekitarnya. H itu elektropositif ya. H itu elektropositif. Sehingga nanti dia akan cenderung apa? Cenderung memberikan elektron gitu. Cenderung memberikan elektron kepada si C. Nah, artinya apa? Artinya si C ini akan cenderung parsial negatif gitu. Nah, si C ini selain dia memberikan selain dia dapat dari dapat dari H tadi ya, si C itu juga nanti akan cenderung memberikan ke sini gitu. Jadi nanti saling memberi gitu. Saling memberi ke inti sini. Nah, artinya apa? Nanti si C ini bakalan si C yang di sini intinya itu bakalan lebih elektronegatif. Nah, artinya nanti dari sini akan kita dapatkan bahwa gugus CH3 itu dia plus I. Nah, sekarang kita lihat apakah dia punya M atau tidak. Kalau kita lihat di sini, si C itu kan nggak ada elektron bebas ya. Ikatan rangkap juga nggak ada. Nah, berarti dia tidak ada mesomerinya. Nah, tidak ada mesomeri. Sehingga dia cuma punya sifat plus I saja. M-nya nggak ada. Itu. Contoh kedua. Nah, contoh kedua di sini kita punya C6H5NO2, berarti seperti ini. Nah, ini terus ini NO2. Nah, kalau yang ini udah jelas. Ini udah kelihatan. Si N itu kan lebih elektronegatif ya. N lebih elektronegatif. Daripada si C, daripada yang ini. Nah, jelasnya apa? Karena dia lebih elektronegatif, jadi nanti pasangan elektronnya akan ke sana, akan lebih ke arah si substituennya, si N. Gitu. Nah, nanti berarti si NO2 dia punya min I. Nah, tinggal kita cek dia itu punya M apa enggak. Nah, kalau misalkan kita gambarkan ya, NO2, misalkan ini vinil gitu ya. Nah, ini N, terus yang sini O, terus yang sini O juga gitu ya. Ini NO2, oke. Rangkap juga ya. Ini rangkap juga. Nah, kalau misalkan kita lihat ini rangkapnya kan masih bisa dipindah ke sini, ya. Ini juga rangkapnya masih bisa dipindah ke sini. Sehingga nanti kalau misalkan digambarkan akan jadinya seperti ini. N, di sini O minus, di sini juga O minus, gitu. Nah, artinya apa? Artinya si N itu dia bisa mendapatkan pasangan elektron dari si benzen. Jadi ini benzennya itu nanti bisa pindah ke sini. Jadi yang rangkap di sini itu nanti bisa. Itu secara nggak langsung sebenarnya mesomeri itu adalah struktur resonansi dari senyawa. Sebenarnya itu. Nah, karena kalau kita lihat pasangan elektronnya itu kan dari inti ke substituen. Berarti yang menerima kan substituen. Pasangan elektronnya cenderung ke substituen. Nah, berarti NO2 itu minus M. Mesomerinya negatif. Karena cenderung ke substituen. Nah, sehingga kita dapatkan sifatnya C6H5NO2 itu punya sifat min I sama min M. Gitu. Nah, gunanya kayak gini tuh apa sih? Ini gunanya untuk menentukan, memprediksi suatu produk itu apakah orto, meta, atau para. Nah, contohnya gini. Salah satunya adalah nitrasi toluen ya. Nitrasi toluen. Nah, kalau toluen kan seperti ini ya. CH3 terus ditambah dengan HNO3 ditambah dengan H2SO4 gini ya.
Nah, kini kita disuruh prediksi ini arahnya kemana? Gitu. Kan yang masuk kan NO2 yang masuk ya. Ini kan yang masuk NO2. Nah, kalau kita ketahui di sini CH3 itu kan tadi plus ya, plus I ya. Berarti nulisnya di sini plus, di sini min, plus, min, plus, min. Jadi selang-seling. Begitupun nanti kalau misalkan dia min ya ini min plus dan sebagainya. NO2 apa tadi? Min I ya. Nah, berarti NO2 akan masuk ke wilayah yang min. Berarti masuk ke sini. Min sama min. Iya, masuk ke sini. Itu nanti jadi terbentuk dua produk. Terbentuk produk orto. Ini CH3, nah ini NO2 Sama para ya. sama para. Nah, gini. Nah, ini jadi adalah langkah kita belajar orto para tanpa perlu menghafal. Gitu. Terus contoh lain ya. Nitrasi nitrobenzen. Nah, nitrasi nitrobenzen. Nah, tadi kita tahu kalau NO2 itu min ya. Min. Nah, min I. Berarti yang ini min plus min plus min plus. Nah, ini juga min I. Jadi nanti dia akan masuk kemana? Ya, yang min. Gitu. Sehingga nanti akan terbentuk produk meta. Meta doang. Nah, Satu apa dua produk ya? satu pastinya ya. Karena tergantung dari molnya sih sebenarnya. Kalau molnya satu ya pasti nanti ininya juga satu. Tapi Kalau ke yang kiri juga sini. bisa, kalau misalkan dia nanti 2 mol gitu. Sebenarnya mau kanan ke kiri sama aja sih sebenarnya. Dari segi nama pun tata nama nggak jauh beda. Nah, ini gunanya kita mempelajari I sama M. Jadi hal seperti ini tuh udah harus memang benar-benar dikuasai gitu, karena memudahkan kita untuk belajar setelahnya gitu. Nah, balik lagi ke awal bahwa selain tadi dari gugus ya, unsur penyusun, terus dari substituen, juga yang mempengaruhi reaktivitas adalah faktor ruang. Ya. Jadi kalau misalkan kita punya gugus yang besar banget gitu ya. Nah, kalau kita punya gugus yang besar, itu jelas nanti stabilan senyawanya kan lebih rendah gitu. Karena lebih gampang goyah. Kalau misalkan lebih besar. Di sini nanti kelihatan. Nah, ini contohnya di sini. Kalau misalkan dia lebih padat, ya lebih ininya gugusnya lebih padat, ternyata itu lebih banyak produk para daripada produk orto gitu. Simply seperti itu. Ya, yang jelas media ininya juga. Nah, jenis-jenis reaksi kimia ya udah seperti itu aja. Ada jenis substitusi, ada adisi, ada reaksi pemecahan atau pemecahan litolisis, reaksi pengusiran, reaksi polimerisasi. Ini ya tidak terlalu dibahas dalam-dalam karena ini ya sebenarnya mengulangi lagi dari yang di kimia organik gitu ya, terutama substitusi dan adisi. Kalau adisi kan menambah ada senyawa masuk. Kalau substitusi itu mengganti dengan yang lain. Itu aja sebenarnya. Nah, contoh lain berkaitan sama induksi mesomeri. Misalkan kita punya natrium fenolat. Nah, natrium fenolat itu adalah fenolat. Fenolat itu fenol. Yang dia itu tidak punya H ya, jadi kayak imin gini. Nah, terus ada Na plusnya. Nah, kalau di sini kelihatan kan ya, harusnya kelihatan ininya ya, apa namanya? Dia cenderung BNI atau plus I karena O itu lebih elektronegatif daripada si C. Jadi kita bisa simpulkan dia min I. Apakah dia punya plus, apakah dia punya M? Nah, bisa saja. Dari sini, ini kan nggak mungkin ya kalau misalkan dari inti ke O kan nggak mungkin. Soalnya di sini O-nya udah penuh. Ya, maka solusinya adalah dari O ke inti. Jadi nanti ini berubah-ubah sehingga nanti berarti mesomerinya adalah plus M. Karena ininya pasangan elektronnya arahnya ke sini. Nanti kan terbentuk seperti ini. Ini nanti jadinya O, seret gini. Nah, yang ini nanti jadinya gini. Terus bentar, itu berarti sini. Ya kurang lebih itulah itunya bentuknya. Nah, dari struktur resonansinya seperti itu. Itu.
Ini yang plus M ya. Pokoknya kalau misalkan dia masih bisa diarahkan, kalau misalkan dia nggak bisa diarahkan ke substituen, ada kemungkinan besar dia bisa sebagai plus M tadi. Berarti kan kebalikannya, arahnya ke inti. Gitu. Berarti Il diprioritasin dulu ke substituennya. Ya, dicoba dulu gitu. Contoh lain. Contoh lain di sini ada apa ini? Metil benzoat. Oke, metil fenolat dulu aja lah. Metil fenolat. Metil fenolat itu berarti metil fenolat. Nah, kalau metil fenolat itu berarti nanti harusnya sih ini ya. Benzen. Terus di sini ada di sini ada O, terus di sini ada C, H, H, H. Nah, kalau yang seperti ini caranya gimana? Ya bener kan metil fenolat gini kan? Saya coba aku cek lagi sih. Fenolat tuh apa sih Il? Fenolat itu adalah fenol yang dia itu kehilangan H-nya. Jadi kayak ion negatif gitu loh. Jadi ion kayak gini, hasilnya kan fenol itu kan gini sebenarnya fenol itu. Nah ini OH, ini fenol. Oh, Kalau iya, misalkan dia hanya terionisasi jadi fenolat. Walah. Metil fenolat. Oh malah jadi obat ya. Metil fenolat, metil folat adanya malah. Ya harusnya sih metil fenolat ya. Mana ya? Metil fenolat, contoh lain aja lah, yang satunya aja. Ada ya? Ada metil fenol. Metil fenol kan adanya ya. Nah, kita pakai contoh yang lain aja. Metil benzoat. Oke, metil benzoat. Coba. Metil benzoat. Gini. Terus di sini ada C. Kemudian di sini ada O. Di sini O, di sini ada C. H, H, H. Nah, kalau metil benzoat kita lihat di sini dulu yang HH ini kan cenderung memberi ya, dia positif. Sehingga nanti C-nya lebih negatif. Nah, karena C-nya lebih negatif, dia juga memberikan ke sini. Nah, ini lebih negatif, dia lebih negatif. Ini juga memberikan ke sini. Gitu. Negatif juga. Nah, dari sini ini juga nanti harusnya cenderung memberikan ke inti karena nanti ada yang lebih negatif lagi. Gitu. Sehingga dari segi ini dari segi induksinya karena dia kan memberinya ke arah ini ya, ke arah inti, berarti dia plus I. Nah, kalau kita lihat di sini ini masih bisa memungkinkan ini kalau misalkan mau membentuk mau membentuk ikatan rangkap ini O-nya kita pindah ke sini sehingga jadi min yang ini jadi plus, nanti dari benzen dari inti bisa naik ke atas. Gitu. Jadi ini bisa terbentuk rangkap. Artinya kan berarti dari inti ke substituen. Berarti kalau dari inti ke substituen jadinya minus M. Inti ke substituen. Inti ke substituen. Kalau dari substituen ke inti itu baru yang plus M tadi. Gitu. Nah, jadi itu adalah gambaran secara besar bagaimana kita menentukan induksi dan mesomeri yang nanti berguna untuk memprediksi ortometaparanya. Seperti itu. Ini pembahasan terkait dengan induksi mesomeri. Untuk selanjutnya kita akan membahas lebih banyak lagi pada reaksi-reaksi organik.